kalau digali ajaran Syekh Siti Jenar itu nanti dikaitkan dengan hakikat perwujudan Tuhan, itu masuk. Jadi hakikat perwujudan Tuhan melalui makhluk. Jadi makhluk itu malaikat, jin, manusia. Ini bahan yang terburuk. Tapi kalau diolah dengan serius dan sungguh-sungguh, bisa menjadi yang terbaik. Malaikat pun disuruh sujud. Setelah aku sempurnakan dengan rohku, sujud ke malaikat terhadap Adam. Jadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda halus. Di antara makhluk ini yang dipilih menjadi khalifah, memimpin alam, memimpin kehidupan, saya kira nggak mungkin malaikat, apa jin. Malaikat juga nggak mungkin, karena malaikat pun disuruh sujud ke Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yakasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita mencoba membahas mengenai hakikat ajaran Syekh Siti Jenar menurut versi Ketua Yakasi sebagai master filosofi. Silakan. Oke, sebelum kita lanjutkan membahas hakikat ajaran Syekh Siti Jenar, kita ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan. Semoga sehat, tetap semangat dimanapun saudaraku berada, bertugas dan berkarya. Kita akan membahas apa hakikat ajaran Syekh Siti Jenar yang selama ini banyak sekali pendapat, bahkan banyak juga yang mengatakan sesat. Sekarang menurut versi Ketua Yakasi, ajaran Syekh Siti Jenar itu sebenarnya sebuah drama. Dimainkan oleh Dewan Wali 9. Jadi visi misi Dewan Wali 9 itu mengislamkan masyarakat Jawa, Hindu, Buddha, keyakinan dan kepercayaan. Karena di tanah Jawa itu diprediksi akan muncul pemimpin akhir zaman
yang digadang-gadang disebut Imam Mahdi, kalau di Jawa disebut Satrio Piningit atau Ratu Adil. Jadi di kalangan Muslim pun berkeyakinan muncul di tanah Jawa dari kalangan Muslim. Jadi Dewan Wali 9 berusaha bagaimana caranya mengislamkan orang-orang Jawa yang saat itu beragama Hindu, Buddha, keyakinan dan kepercayaan. Itu tugas Dewan Wali 9. Kalau menyangkut masalah ajaran Syekh Siti Jenar, itu hanya drama. Visi misi Dewan Wali 9 mengislamkan orang Hindu, Buddha, keyakinan dan kepercayaan menjadi Islam berkeyakinan dasar yang disebut tingkat syariat tarekat. Jadi itu visi misi utamanya. Kalau menyangkut masalah ajaran Syekh Siti Jenar, itu sebuah drama yang dimainkan Dewan Wali 9 untuk memasukkan ajaran berkeyakinan tinggi, hakikat makrifat. Kalau nggak didramakan, langsung diajarkan, itu tidak mungkin. Karena kondisi masyarakat pada umumnya masih awam. Satu-satunya harus memakai strategi didramakan melalui ajaran Syekh Siti Jenar. Karena ajaran Syekh Siti Jenar kalau dipahami saudara-saudara kita yang tingkat keyakinan dan wawasannya baru syariat tarekat, pasti akan mengatakan sesat. Karena kemampuan pola pikirnya belum sampai. Kira-kira bahasan awal ajaran Syekh Siti Jenar menurut versi Ketua YKASI seperti itu. Jadi ajaran Syekh Siti Jenar yang terkenal adalah Manunggaling Kaula Gusti. Nah, ini bisa dijelaskan. Kita lanjutkan. Ajaran Syekh Siti Jenar Manunggaling Kaula Gusti. Gusti itu Tuhan, Kaula itu manusia. Bagaimana manunggalnya manusia dengan sang penciptanya? Itulah yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Sebenarnya itu hanya sebuah drama. Kalau dipahami secara utuh, sebenarnya semua manusia di dalam berjuang mengolah jiwanya harus tuntas sampai mencapai ketinggian
hakikat makrifat. Kalau hanya tingkat syariat tarekat, perjalanan jiwa manusia itu belum dijamin keselamatannya. Cuman zamannya Syekh Siti Jenar tidak mungkin mengajarkan masyarakat mengolah jiwanya menuju hakikat makrifat. Saat itu kondisi masyarakat Jawa umumnya masih awam. Jadi pendapat Ketua YKSI itu tidak sesat. Jadi itu sebuah ajaran kesempurnaan. Jadi jiwa kita ini harus diolah tuntas menjadi jiwa-jiwa yang sempurna. Apalagi kita hidup di era zaman sekarang. Kalau era zaman sekarang manusia masih dianggap jahiliyah, bisa juga disebut jahiliyah modern. Jahiliyah di era zaman maju, zaman yang secara umum manusia ini sudah pada pintar. Cuman pintarnya banyak yang keblinger. Jadi kita menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar, saya anggap itu tidak sesat. Itu hanya salah pemahaman yang dilihat dari kacamata pemahaman dangkal syariat tarekat. Kalau digali ajaran Syekh Siti Jenar itu nanti dikaitkan dengan hakikat perwujudan Tuhan, itu masuk. Jadi hakikat perwujudan Tuhan melalui makhluk. Jadi makhluk itu malaikat, jin, manusia. Ini bahan yang terburuk. Tapi kalau diolah dengan serius dan sungguh-sungguh, bisa menjadi yang terbaik. Malaikat pun disuruh sujud. Setelah aku sempurnakan dengan rohku, sujud ke malaikat terhadap Adam. Jadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda halus. Di antara makhluk ini yang dipilih menjadi khalifah, memimpin alam, memimpin kehidupan, saya kira nggak mungkin malaikat. Apa jin? Malaikat juga nggak mungkin, karena malaikat pun disuruh sujud ke Adam. Inilah luar biasanya manusia. Apa yang membuat luar biasa manusia? Setelah aku sempurnakan dengan rohku, kata Allah. Ingat roh. Sujud
Jadi roh ini kalau diolah menjadi sempurna akan luar biasa. Siapapun manusia bisa. Kira-kira gambarannya secara global seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Baik, mungkin ada juga yang diluruskan mengenai Siti Jenar ini, bahwa beliau itu lahir dari cacing atau bisa berubah menjadi cacat. Seperti apa tanggapan versi teman? Syekh Siti Jenar ada paham-paham cacing tanah. Sebenarnya itu kan sebuah ajaran kiasan. Jadi manusia itu yang paling hebat di hadapan Sang Pencipta, yang bisa melemah, merendah, mengecil, bagaikan cacing tanah. Itu sebenarnya sebuah kiasan. Kalau manusia tidak bisa melemah, merendah, mengecil di hadapan Sang Penciptanya, manusia itu tidak bisa manunggaling kaulah Gusti. Jadi Tuhan gak berkenan menyatu. Merendah, melemah, mengecil. Ini bukan pekerjaan mudah. Harus belajar yang benar, serius dan sungguh-sungguh. Baru kita bisa melemah, merendah, mengecil di hadapan Sang Pencipta alam. Kalau belajarnya salah, saya kira tidak akan bisa. Karena kalau bisa manunggal, seluruh perilakunya itu akan menjadi rahmatan lil alamin, berguna untuk alam, bukan hanya untuk manusia. Jadi manusia di dunia ini dituntut menjadi khalifah, menjadi rahmatan lil alamin. Baru mendapatkan hak-haknya, yaitu dijanjikan surga seluas langit dan bumi, surga yang sangat menakjubkan khusus umat akhir zaman. Untuk mendapatkan itu bukan masalah mudah. Harus melalui belajar yang benar, serius dan sungguh-sungguh, menghadapi ujian, cobaan. Jadi kira-kira masalah cacing tanah yang disimbolkan Siti Jenar menurut Ketua YKSI gambarannya seperti itu. Mungkin ada penjelasan yang lain, termasuk tentang kematian Siti Jenar yang dikisahkan dipenggal oleh Dewan Wali 9. Seperti apa menurut Ketua YKSI? Saya kira semua itu drama. Tidak mungkin Dewan Wali 9 itu semua orang-orang makrifat.
sama dengan Syekh Siti Jenar. Cuman di drama itu Syekh Siti Jenar aktor, pemain utamanya. Kalau masalah drama itu bisa aja Dewan Wali 9 punya kuasa. Apa yang nggak bisa dilakukan? Jadi didramakan ya seperti itu. Cuman Dewan Wali 9 sebenarnya tahu nanti masyarakat Jawa itu untuk menjadi Islam sejati, Islam yang memiliki kualitas hakikat ma'rifat, berkeyakinan, itu tugasnya Satrio Piningit. Jadi pemimpin akhir zaman yang digadang-gadang masyarakat. Sebenarnya Dewan Wali 9 tugasnya hanya mengislamkan dengan keyakinan Islam yang dasar aja. Kalau untuk membawa masyarakat Islam Jawa ke tingkat kesempurnaan, yaitu Dewan Wali 9 berkeyakinan nanti akan disempurnakan oleh pemimpin akhir zaman yang digadang-gadang disebut Satrio Piningit. Kira-kira gambaran dari Ketua YKASI seperti itu. Jadi semua yang didramakan mengandung juga hiasan di situ yang jangan ditelan mentah-mentah, Ketua YKASI. Intinya semua persoalan apapun di dunia ini jangan diterima atau ditelan mentah-mentah. Semua harus dipikirkan, harus dikaji, harus dianalisa. Hikmahnya ada di mana? Jadi intinya kita mencari hikmahnya dari semua kejadian yang ada di alam ini. Kalau kita nggak mau menggunakan akal pikiran kita, ya kita berarti keluar dari status kita sebagai manusia. Jadi andalan kita itu berpikir. Selalu berprasangka baik. Selalu berpikiran positif. Dunia ini medan perang yang sangat luar biasa. Kalau kalah, resikonya neraka. Kalau menang, hadiahnya surga. Simpelnya kayak begitu. Saya kira cukup untuk penjelasan mengenai ajaran Syekh Siti Jenar, dan waktu kita sambung kembali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.